dari Kabupaten Maros, di mana harga bahan pokok di Pasar Tramo Maros naik menjelang Ramadan. Sejumlah bahan pokok di Pasar Tramo Maros mulai merangkak naik jelang Ramadan. Salah satu pedagang Tramo, Ismail, mengatakan minyak goreng menjadi komoditi yang paling dirasakan kenaikannya. Minyak goreng memang sudah lama kenaikannya, dari yang sebelumnya harga Rp14.000 naik menjadi Rp28 sampai dengan Rp29.000 per liter. Sementara yang ukuran 2 liter itu berkisar Rp55 sampai dengan Rp65.000 tergantung mereknya, katanya. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Nurul Hidayah di Kabupaten Maros. Halo, selamat siang rekan Nurul. Halo, selamat siang Kinan. Baik rekan Nurul, bisa Anda informasikan selain minyak, bahan pokok apalagi yang mengalami kenaikan harga? Baik Tribuners, sejumlah sembako kebutuhan pokok di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kenaikan harga. Namun memang yang paling banyak dibicarakan oleh masyarakat tentunya adalah minyak goreng yang beberapa bulan terakhir ini sudah mengalami kenaikan harga dari yang sebelumnya hanya Rp14.000 per liter naik menjadi 28 hingga 29.000 per liternya. Tak hanya itu, untuk minyak curahnya sendiri pun turut naik, dan beberapa bulan dan sebulan terakhir itu sempat dikabarkan hilang dari pasaran dan kini kembali dengan harga 25.000 per liternya. Tak hanya komoditi minyak, Tribuners, ini juga dari hasil wawancara kami ada beberapa bahan pokok lainnya yang mengalami kenaikan harga seperti gula, di mana gula yang sebelumnya itu hanya dibanderol dari harga 11.000 kini naik menjadi 13.000, dan para pedagang mengatakan ini kemungkinan masih akan terus merangkak harganya naik menjelang Idul Fitri nanti, di mana harga tertingginya yang pernah terjadi pada bulan Ramadan tahun kemarin yakni Rp15.000. Sementara untuk bawang putih maupun bawang merah itu juga sama-sama naik dari yang sebelumnya harga Rp30.000 naik menjadi Rp35.000 dan kemungkinan akan tetap naik hingga mencapai harga Rp40.000. Tak hanya itu, Tribuners, ada juga asam yang sebelumnya harganya Rp35.000 naik menjadi Rp40.000. Kemudian ada pula telur ayam yang sebelumnya hanya 35, rata-rata 35 sampai 40 tergantung ukurannya per rak, kini naik menjadi Rp45.000. Dan yang terakhir adalah daging ayam, Tribuners. Daging ayam dari yang sebelumnya bisa didapatkan dari harga Rp55 sampai Rp60.000, kini yang paling murah itu malah Rp65.000 saja, Tribuners. Baik, apakah ada kenaikan omset pedagang setelah kenaikan harga menjelang Ramadan ini? Baik Tribuners, meski kenaikan harga bahan pokok ini sangat ramai sekali dibicarakan, namun memang diakui oleh para pedagang ini omset mereka sempat naik hingga 50% jelang Ramadan ini, karena memang ibu-ibu meskipun harganya naik, mereka tetap membeli karena kebutuhan dapur atau sembako ini adalah sangat penting sekali, apalagi menjelang Ramadan seperti bulan ini. Dan mereka mengaku bahwa lebih baik harganya mahal namun stoknya ada daripada harganya murah namun sulit didapatkan. Ya, bagaimana dengan stok sembako di Pasar Tramo Maros sampai saat ini, rekan Nurul? Baik, untuk stoknya sendiri dari pantauan kami tadi pagi itu stoknya masih aman, dan pihak pemerintah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pun sudah menjamin bahwa ketersediaan 9 bahan pokok ini masih aman hingga Idul Fitri nanti. Namun ada satu bahan pokok yang ini menjadi kendala, yakni minyak goreng, karena memang distributornya itu tidak berlokasi di Maros, melainkan di Makassar, sehingga pihak pemerintah kesulitan untuk mengontrol seperti itu penyebaran minyak goreng di pasaran, Tribuners. Namun pihak pemerintah mengatakan bahwa masih terus melakukan koordinasi bersama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar diberikan akses untuk mengatur jalannya distribusi minyak di Pasar Tramo Maros ini. Nah, untuk bahan pokok lainnya itu dijamin aman, dan ketika nanti di pertengahan bulan Ramadan harga sembako ini masih belum terkontrol, rencananya pihak pemerintah Kabupaten Maros akan melakukan operasi pasar. Kembali ke studio, Kinan.
Ya, baik, terima kasih rekan Nurul Hidayah untuk informasi lengkap Anda. Selanjutnya, Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Kadis Kopumdak Towadeng. Berikut liputannya untuk Anda. Pak, terkait ketersediaan bahan pokok di pasaran jelang Ramadan hingga Ramadan ini bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Alhamdulillah untuk di wilayah Kabupaten Maros sesuai dengan pemantauan kami di beberapa hari terakhir ini, alhamdulillah semua stok 9 bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat cukup tersedia, kecuali satu yang memang sedikit agak terkendala, yaitu minyak goreng. Terkait dengan minyak goreng ini, sekali lagi seperti kondisi sebelumnya yang kami jelaskan di awal-awal kemarin sempat menjadi langka, tetap kita pada posisi tidak ada akses untuk berhubungan langsung dengan distributor, karena distributor itu ada di Makassar. Jadi sehingga kami hanya bisa berkoordinasi dengan dinas provinsi untuk bagaimana bisa membukakan akses untuk kami di daerah untuk bisa berhubungan langsung dengan distributor, untuk mengetahui permasalahan yang terjadi, apakah memang stok yang tidak ada atau ada hal lain yang menjadi alasan penyebabnya. Jadi di Maros sendiri memang tidak ada distributor ya Pak? Khusus untuk minyak goreng tidak ada. Namun terkait untuk bahan pokok lainnya seperti gula, terigu, beras itu cukup tersedia. Yang sedikit memang agak terkoreksi harganya sekarang ini adalah terkait menyangkut gula pasir. Gula pasir, tetapi insya Allah sesuai dengan penyampaian dari Bulog kemarin, kami sempat bergulung karena kalau khusus untuk kondisi ini, alhamdulillah kita diberikan akses karena Bulog yang salah satu yang dapat menyediakan. Itu insya Allah Bulog menjamin bahwa ketersediaan gula pasir insya Allah bisa memenuhi kebutuhan di dalam Provinsi Sulawesi Selatan umumnya dan Kabupaten Maros pada khususnya. Tapi harganya bagaimana Pak? Tapi harganya bagaimana? Karena kan gula itu terakhir itu 11.000. 11.000 malah 13.000 per liternya. Iya. Ya, itu untuk gula memang kan tidak ada head yang tergantung dengan mekanisme pasar yang ada. Jadi terpasu antara lain biaya produksinya dan merek yang bersangkutan. Tetapi yang paling utama kita jaga adalah ketersediaan dari bahan pokok tersebut. Itu yang paling utama kan. Terkait harga, insya Allah memang nanti kalau kita Ya, itulah tadi hasil wawancara yang telah dihimpun oleh wartawan kami, dan terima kasih rekan Nurul Hidayah untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali.